Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Widyadana dari kelas 12 AFP. Di sini, saya ingin menyampaikan nasihat dari ulama untuk kita semua yang merasa dan masih meninggalkan sholat, yang masih sering juga meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis tentang ancaman bila meninggalkan sholat. Bahkan, kalau kita membaca dalam rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun ia mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi, dia tidak mengerjakan sholat secara sengaja atau tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya, Fawailul lil musolli allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa yang dimaksud dari lalainya? Ia sholat tapi sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholat buru-buru, tidak memenuhi rukun, kadang sholat, kadang tidak. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Makanya Allah menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas dalam kemunafikan adalah orang yang malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat tetapi malas. Mungkin kita sholat, tapi apa sholat kita bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Jangan-jangan kita orang yang lalai dalam sholat. Jangan-jangan kita orang bermalas-malasan, walaupun kita melakukan ibadah itu. Seandainya kita orang yang lalai atau malas dalam sholat, nauzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah. Teman-teman, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dan Allah. Maka, bila sekali saja kita meninggalkan sholat, berarti kita telah memutuskan ikatan kita terhadap Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah sementara kita tidak ada ikatan dengan Allah? Kalau ikatan dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah untuk mengurus kita dan memperhatikan kita, padahal kita sendiri memutuskan ikatan kita dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Robnya adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bahkan, ulama berpendapat, jika seseorang meninggalkan sholat hingga akhir hayatnya, maka ia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali pada keluarga sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika ia tidak melaksanakan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan seorang istri dapat menceraikan suaminya. Seandainya ia suami harus menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang yang meninggalkan sholatnya. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, maka ia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat seluruh ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahaya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang ditanyakan Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan rusak. Sholat adalah sesuatu yang kita tidak bisa abaikan apapun alasannya. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu, kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu, kita boleh tidak berpuasa kalau tidak mampu dan bisa dibenarkan dengan cara dikodok. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, bila kita musafir, kita bisa menjamaknya. Kita tidak bisa ke masjid karena uzur-uzur tertentu kita bisa lakukan di rumah. Kita tidak bisa berdiri, kita bisa melakukannya dengan cara duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti ia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholatnya. Mudah-mudahan jika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.